Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak hebat 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat ya, bahagia, dan dalam keadaan luar biasa. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang materi fluida dinamis ya. Materi fluida dinamis. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa fluida itu bahasanya ada fluida ideal dan fluida sejati, ya. Fluida ideal itu memiliki ciri atau sifat alirannya bersifat steady atau tunak, yaitu tetap. Yang kedua, non viskos artinya tidak kental. Dan yang ketiga adalah incompressible, tidak termampatkan. Jadi ketika dia mendapatkan tekanan, volumenya itu tidak berubah. Sedangkan untuk fluida sejati itu kebalikan dari fluida ideal. Dia alirannya turbulen, kemudian kental, dan compressible. Nah, kalian perlu mencermati untuk perbedaan streamline dan turbulen. Streamline itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis, baik lurus maupun lengkung, yang jelas ujung pangkalnya. Ya, kalau turbulen itu karena adanya partikel-partikel yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida, sehingga arahnya bisa diperhatikan seperti di gambar. Nah, untuk bahasan fluida dinamis, kita awali dari yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Bisa diperhatikan untuk aliran fluida pada pipa. Misalkan ada sebuah pipa horizontal yang memiliki luas penampang besar A1 dengan laju aliran fluida V1 seperti tampak pada gambar, dan pipa luas penampang kecil A2 dengan laju aliran V2. Ya, ini adalah pipa horizontal. Maka untuk fluida ideal itu berlaku massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung lain. Sehingga kita tuliskan M1 sama dengan M2. Dari persamaan massa jenis, Rho sama dengan M per V diperoleh, maka nilai M-nya sama dengan Rho kali V. Sehingga masuk ke persamaan ini ya, Rho 1 V1 sama dengan Rho 2 V2. Di mana V itu adalah volume. Kita perhatikan bahwa pipa itu kan bentuknya adalah tabung ya, maka luasnya adalah luas tabung atau silinder. Maka luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Di sini tingginya berarti sama dengan panjang pipanya. Ya, panjang berarti di sini X. Sehingga dituliskan V1-nya menjadi A1X1. Sehingga persamaannya menjadi Rho 1 dikali A1X1 sama dengan Rho 2 kali A2X2. Nah, dari X1, nilai X kalau kita hubungkan dengan kecepatan V sama dengan X per T, ya kan? Maka nilai X sama dengan V kali T. Sehingga X1 itu persamaannya menjadi V1 dikali delta T1. Nih, sehingga persamaannya menjadi Rho 1 A1 dikali V1 kali delta T1. Ini sama dengan Rho 2 A2 dikali V2 delta T2. Karena Rho 1 sama dengan Rho 2, massa jenis fluidanya kan sama, maka massa jenisnya kan sama, ya. Kemudian delta T1 sama dengan delta T2. Ini selang waktu alir fluidanya. Maka diperoleh persamaan
A1V1 sama dengan A2V2. Ini sih sama-sama di ruas kanan kiri ya. Ini coret ya, sama-sama dibagi dengan rho dan delta T ya. Maka diperoleh A1V1 sama dengan A2V2. A1 ini adalah luas penampang besar, V1 laju aliran fluida pada penampang besar. A2 adalah luas penampang kecil. V2 laju aliran fluida pada penampang kecil. Ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, dari persamaan kontinuitas dapat disimpulkan bahwa kelajuan fluida yang termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang pipa di mana fluida mengalir. Kasus ini mungkin pernah kalian jumpai ketika kalian menyiram tanaman menggunakan selang. Kalian mungkin pernah menyiram tanaman menggunakan selang, kemudian kalian memegang ujung selangnya. Perhatikan, apakah kalian rasakan bedanya ketika kalian memegang ujung selang yang dipegang biasa dan dipencet bagian ujungnya? Apakah beda pancaran airnya? Tentu saja pasti beda, ya. Ketika kalian memegang ujung selang dengan biasa tanpa dipencet, maka air yang memancar itu tidak terlalu cepat, ya. Lain halnya ketika kalian pencet ujung dari selang, maka air yang keluar itu akan mengalir dengan cepat. Nah, di sini ketika dipencet itu kan berarti luas penampangnya jadi kecil. Ketika luas penampang kecil, ternyata air yang keluar itu memiliki kecepatan yang besar. Ya, paham ya? Ini untuk kelajuan fluida berbanding terbalik dengan luas penampang, di mana fluida mengalir. Nah, perkalian antara luas penampang pipa dengan laju aliran fluida itu sama dengan debit, yang juga menyatakan besar volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Debit simbolnya Q, sehingga secara matematis dirumuskan Q sama dengan V per delta T. V yang besar ini adalah volume, ya, dalam satuan meter kubik, delta T dalam satuan sekon. Jadi Q satuannya meter kubik per sekon. Ini sama dengan A kali V. Nah, soal 1. Misalnya ada sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian. Pipa 1, pipa 2, pipa 3, dan pipa 4. Luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 150 cm, cm persegi, 100 cm persegi, dan 50 cm persegi. Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 meter per sekon. Tentukan debit air pada tiap-tiap bagian tersebut. Luas penampang pipa pada bagian 4. Kelajuan aliran air pada bagian 2 dan 3. Oke, dari soal ini maka bisa kita cermati hal-hal yang diketahui. Ya, yang diketahui pertama berarti ada luas penampang pipa, ada A. Silakan bisa sambil dicatat ya. A1 sama dengan 150 cm persegi. A2 sama dengan 100 cm persegi. Dan
A3 50 cm persegi. Selanjutnya ada kecepatan air pada bagian 1, berarti V1 sama dengan 8 meter per sekon. Sedangkan pada bagian 4, berarti ini V4 4,8 meter per sekon. Ditanyakan yang pertama, debit. Debit berarti Q. Pada tiap-tiap bagian berarti Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di mana nilainya adalah sama. Ya. Kemudian yang ditanyakan kedua, luas penampang berarti A2. Luas penampang pada bagian 4 berarti A4. Dan yang ketiga, kelajuan aliran air berarti V2 dan 3. Ya. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, sambil kalian cermati. Debit air dari yang diketahui itu kan A dan V, ya. Yang sudah ada dua-duanya itu yang mana? Bagian 1, 2, 3, atau 4? Iya, yang ada A dan V-nya itu adalah bagian 1. Berarti kita bisa mengetahui yang pertama Q1 dulu. Ya, Q1 sama dengan A1 dikali V1. Berarti A1-nya 150 cm persegi. Ini jangan lupa diubah menjadi meter persegi. Ya. Menjadi berapa? Ya, 150 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya. Nah, tinggal kalian kalikan. Maka Q1 sama dengan A1 dikali V1. Dimasukkan nilainya 150 kali 10 pangkat min 4 dikali V1-nya 8. Ya, berarti 150 dikali 8 berapa? 1200 ya. 1200 kali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan berapa? 0,12. Ya, 0,12 meter kubik per sekon. Itu nilai Q1. Yang mana nilainya sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Paham? Nah, nanti tinggal dimasukkan untuk mencari yang B. Luas penampang A4. Berarti kalian dapat dari mana? Ya, dari Q4 tadi. Q4 berarti sama dengan A4 dikali V4. Q4 kan sudah ada, ya. V4-nya ada, berarti A4-nya bisa dicari. Ya. Yang C, V2 dan V3. Berarti ya kalian cari dari Q2 sama dengan A2 kali V2. Q2-nya kan sudah ada, A2-nya juga sudah. Ketemulah V2 pun sama dengan yang 3. Ya. Ini nanti silahkan dikerjakan dulu dengan soal yang 2. Sebuah pipa memiliki 2 penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Kalau yang ini,
kalian mencari A dulu, ya, dengan diameter sekian. Rumus A-nya apa kalau diketahui diameter? Iya betul, 1/4 pi d kuadrat. Ya, paham ya? Silakan dicoba terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan ke Bu Ami. Terima kasih. Selanjutnya, kita bahas asas Bernoulli. Asas Bernoulli ini disampaikan oleh Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil. Dan pada bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanannya paling besar. Secara umum, persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah antara tekanan dan energi potensial gravitasi tiap satuan volume serta energi kinetik tiap satuan volume di setiap titik pipa nilainya selalu konstan. Secara matematis dituliskan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Dari persamaan inilah nanti akan memunculkan banyak peralatan terkait dengan perkembangan teknologi yang banyak kita gunakan sekarang. Kasus istimewa untuk persamaan Bernoulli bisa kita perhatikan. Yang pertama, untuk fluida tidak mengalir. Karena fluida tidak mengalir, maka nilai V1 sama dengan V2, nilainya sama dengan 0. Sehingga untuk kasus ini berlaku P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. P2 dia pindah ruas, rho GH1 juga dipindahkan ke sini, maka menghasilkan P1 dikurang P2 sama dengan rho GH2 dikurangi rho GH1. Ya. Kasus istimewa selanjutnya adalah untuk fluida yang mengalir pada pipa horizontal. Pipa horizontal artinya berarti H1 sama dengan H2 sama dengan H. Ketinggiannya sama. Di setiap titik ketinggiannya sama. Sehingga untuk kasus ini berlaku persamaan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Lalu, apa saja penerapan dari asas Bernoulli itu? Kalian bisa mencermati semuanya di sini. Pada penggunaan air pump, ya, penggunaan air pump di sini, air yang melewati pipa, pipanya ditanam di tanah. Ternyata air ini bisa digunakan oleh setiap warga yang sedang berada pada lantai 1, lantai 2, 3, 4, dan 5 di semua bangunan ini. Di rumah, kantor, bahkan untuk mengisi tangki air. Selain ini, apalagi penerapan dari asas Bernoulli? Banyak sekali asas Bernoulli digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada
penggunaan alat penyemprot parfum, kemudian alat penyemprot serangga, juga digunakan pada karburator, venturimeter, tabung pitot, kemudian ada pada tangki kebocoran tangki ya, kemudian juga pada gaya angkat sayap pesawat, dan apalagi ya, cerobong asap juga ya. Itu adalah beberapa penerapan dari asas Bernoulli ya. Kita bisa membayangkan bahwa dari persamaan Bernoulli, sebuah pesawat bisa terbang. Kemudian kita juga bisa menggunakan parfum dengan bentuk spray ya, yang disemprotkan. Itu menggambarkan atau contoh bentuk aplikasi dari asas Bernoulli. Selain itu juga contoh selanjutnya ada pada kasus misalnya seorang pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor dengan cepat. Maka kalian akan menjumpai baju si pengendara motor itu akan menggelembung ya. Kenapa bisa demikian? Itu juga merupakan prinsip dari asas Bernoulli. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Atau mungkin kasus kalian ada yang pernah mengendarai sepeda motor sedang jalan santai begitu ya. Kemudian dari samping kalian itu disalip oleh truk dengan kelajuan yang cepat, misalnya dengan kelajuan besar. Apa yang akan terjadi dengan kalian? Kalian tentu akan oleng ya. Sepeda motor kalian akan oleng. Kemana dulu olengnya? Apakah mendekati truk? Apa ke samping? Nanti kalian coba ya. Tapi harus hati-hati ya. Perhatikan saja ini untuk kasus orang yang mengendarai sepeda motor. Bajunya akan menggelembung. Kenapa bisa demikian? Tadi untuk asas Bernoulli prinsipnya adalah bahwa tekanan dan kecepatan itu berbanding terbalik. Ya. Jadi untuk kasus orang yang mengendarai sepeda motor itu, ketika mengendarai sepeda motor cepat, maka laju gas udara ya yang ada di samping si pengendara sepeda motor itu lebih cepat. Ya, yang di samping atau di luar itu lebih cepat daripada yang di dalam baju. Kecepatannya. Efeknya bagaimana dengan tekanannya? Karena yang di luar baju itu kecepatannya lebih cepat, maka yang di luar baju tekanannya menjadi kecil. Ya, yang di dalam baju kecepatannya kecil, akibatnya tekanannya besar. Karena yang di dalam baju itu tekanannya besar, maka bajunya itu jadi menggelembung karena ditekan sih dari dalam. Nah, itu contoh dari penerapan asas Bernoulli. Paham ya? Gitu. Ya, itu tadi untuk contoh penerapan dari asas Bernoulli ya. Contoh selanjutnya untuk penerapan asas Bernoulli adalah pada pipa bocor ya, atau biasa dikenal dengan teorema Torricelli. Jika ada sebuah, maaf tadi bukan pipa ya, tapi tangki bocor. Misalkan ada sebuah tangki yang pada dindingnya itu ada lubang kebocoran yang mengakibatkan ada sejumlah air yang keluar dari lubang kebocoran tersebut. Maka kita bisa mengetahui laju air yang keluar dari lubang itu. Jika lubang terletak sebesar H1 dari permukaan air dan sebesar H2 dari permukaan tanah. Jadi ingat ya, acuannya adalah permukaan air dan permukaan tanah. Maka kita bisa mengetahui laju aliran air keluar dari lubang dengan kesamaan V sama dengan akar 2G H2. H2 diukur dari lubang sampai permukaan tanah.
Sedangkan jarak mendatar pancaran air dari tabung atau dari tangki di sini disimbolkan dengan X ya. Ini adalah jarak mendatarnya, dirumuskan dengan X sama dengan 2 kali akar H1 dikali H2. H1 adalah jarak dari lubang sampai permukaan air. H2 dari lubang sampai permukaan tanah. Sedangkan waktu yang diperlukan air sampai ke tanah dirumuskan dengan T sama dengan akar 2H1 per G. Misalnya, soal ini kita bahas pada pertemuan berikutnya saja. Sebuah pipa horizontal yang luas penampangnya 10 cm persegi disambung dengan pipa horizontal lain yang luas penampangnya 50 cm persegi. Kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6 meter per sekund dengan tekanan 200 kilopascal. KPa itu kilopascal ya. Berapa kelajuan air dalam pipa besar? Berapa tekanan air dalam pipa besar? Berapa debit air yang melalui pipa besar? Dan berapa liter air yang melalui pipa besar dalam 1 menit? Ini adalah contoh soal untuk persamaan Bernoulli ya. Akan kita bahas pada video berikutnya. Ini juga sama ya. Mungkin kalian bisa sambil mencatat soal-soal ini. Bisa dicoba dulu. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Kita masuk ke contoh aplikasi selanjutnya, yaitu Venturimeter. Venturimeter itu apa? Venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair. Venturimeter ada 2 jenis, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Manometer itu yang ini ya. Tanpa manometer itu berarti seperti ini. Ini contohnya. Yang kita bahas cukup untuk venturimeter tanpa manometer saja. Jadi venturimeter tanpa manometer itu terdiri dari pipa-pipa horizontal yang diberi pipa vertikal pada bagian pipa besar dan pipa kecil. Misalkan ada sebuah venturimeter tanpa manometer yang memiliki luas penampang besar A1 dan bertekanan V1 sehingga aliran fluidanya memiliki kecepatan V1. Mengalir melewati penampang yang kecil berluas penampang A2, bertekanan P2 dan kecepatan V2. Kalau kita perhatikan di sini, tadi Bernoulli itu menyatakan hubungan antara tekanan dan kecepatan. Kalau asas kontinuitas itu menyatakan hubungan antara apa? Luas penampang dan kecepatan. Ya. Luas penampangnya untuk A1 itu kan besar. Ya. Pada luas penampang besar, kecepatannya bagaimana? Ya, kecil. Luas penampang besar, kecepatannya kecil. Kalau kata persamaan Bernoulli,
kecepatannya kecil, tekanannya bagaimana? Besar, ya, tekanannya besar. Karena pada pipa 1 ini A besar, V kecil, dan P-nya besar, tekanannya besar, maka ketika di sini ada air yang mengalir karena dihubungkan dengan pipa vertikal ini, maka akan ada sejumlah air yang naik. Ya, akan ada sejumlah air yang naik nih. Ini warna biru itu adalah air yang naik. Pun sama dengan yang di penampang 2. A2 ini kan nilainya kecil ya. A2 kecil sehingga V2-nya besar. V2 besar, efeknya bagaimana terhadap tekanan? Tekanannya kecil ya, sehingga P2 ini kecil, P1 besar. Sehingga air yang naik di sini tinggian yang mana? Iya, tinggian yang di P1 ini. Karena tekanannya besar, maka air yang terdorong ke atas itu juga semakin banyak. Kalau di yang A2 karena tekanannya kecil, maka air yang terdorong ke atas itu juga hanya sedikit. Ya. Nih, sehingga di sini ada perbedaan ketinggian sebesar H. Fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian, sehingga P1 min P2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini, maka kita bisa mengetahui ya, untuk persamaan kelajuan fluida pada pipa berpenampang A1 bisa kita cari dengan persamaan V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ya, ini adalah laju fluida yang masuk ke penampang 1. Soalnya kita lewati dulu, kita bahas soal untuk minggu depan. Ya, aplikasi selanjutnya adalah pada pesawat terbang. Ya, ini kalian perhatikan ada sebuah pesawat yang bisa terbang. Nah, jika kalian perhatikan di sini, garis-garis merah ini adalah aliran udaranya. Kalau kalian perhatikan di sini, karena ada sayap pesawatnya, maka aliran udaranya itu juga mengikuti kontur dari si sayap pesawat terbang ini, ya. Sehingga kalau kalian perhatikan ini, akan ada udara yang mengalir melalui atas sayap dan ada yang di bawah sayap pesawat terbang. Apakah ada perbedaan kecepatan antara aliran fluida di atas sayap dan di bawah sayap? Ada apa tidak? Tentu saja ada. Ya, tentu saja ada. Nah, dari mana kita bisa tahu? Ya, kalau kalian perhatikan di sini, bentuk sayap pesawat terbang itu pasti bagian atasnya dibuat lebih curam. Ya, ini. Kalau kalian perhatikan, bentuknya itu curam. Yang bawah itu lebih landai. Hal ini digunakan atau dibuat dengan tujuan agar kecepatan aliran fluida di bagian atas itu lebih besar daripada yang di bagian bawah. Ketika kecepatan yang di atas itu besar, tekanannya bagaimana? Iya, tekanannya kecil. Ya, tekanannya kecil. Yang di bawah, karena kecepatannya kecil, maka tekanannya
besar. Iya, yang di bawah tekanannya lebih besar sehingga dia bisa mengangkat sayap pesawat itu. Ya, karena tekanan yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Bayangkan jika tekanan yang di bawah itu, yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah. Apakah dia bisa terangkat? Tentu saja tidak, ya. Sehingga dibuat bentuknya itu melengkung atau berbeda. Yang di bagian atas itu lebih curam daripada yang bagian bawah agar kecepatan aliran fluida bagian atas itu lebih tinggi daripada yang di bagian bawah sayap. Ya, sekali lagi, jadi bagian atas sayap itu kecepatannya tinggi, ya, sehingga tekanannya kecil. Kalau tekanannya kecil, maka gayanya juga kecil. Sebaliknya, yang di bagian bawah, kecepatan aliran fluidanya kecil, sehingga tekanan fluidanya menjadi besar. Tekanan besar maka menghasilkan gaya yang besar juga. Bisa diterima? Ya. Selanjutnya, ya, ini gambaran yang tadi, ya. Dari V1 kelajuan udara bagian bawah, V2 kelajuan udara bagian atas. Nih, V2 lebih dari V1 sehingga P2 kurang dari P1. Sehingga persamaan gaya angkat pesawat bisa ditulis dengan F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho A V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. F1 ini adalah gaya di bawah, F2 ini adalah atas sayap. Ini adalah gaya angkat sayap pesawat terbang, ya. Nih. Rho adalah massa jenis udara. Nah, syarat pesawat bisa mengudara. Ini yang pertama, gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawatnya. Yang kedua, laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar. Makanya kenapa kalau ini ukuran pesawat itu pasti besar, ya. Gini. Soalnya nah, demikianlah pembahasan kita untuk materi asas Bernoulli, ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kalian sampaikan. Saya tutup dulu ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk soal-soal yang tadi sudah dimunculkan pada video, bisa kalian coba dulu. Pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya akan kita bahas untuk soal-soal tersebut, ya. Yang wajib kalian kerjakan adalah pada soal-soal pada video sebelumnya, yaitu untuk materi persamaan kontinuitas, ya. Itu yang dikerjakan di buku tugas dan diumumkan. Begitu, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi dan mohon maaf, tetap semangat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.